Haaland hat-trick, Manchester City hajar Chelsea. Real Madrid versus Barcelona ditangguhkan karena badai petir. Thiago Motta resmikan pengusiran Federico Chiesa dari Juventus. Como 1907 makin mewah, incar mantan kapten Barcelona. Arda Güler bikin Carlo Ancelotti dan seluruh staf pelatih Real Madrid terkejut. Dan berikut berita selengkapnya Spasi Football News hari ini. Bayern versus Tottenham, di Rotten menang 2-1 di laga pramusim. Laga Bayern versus Tottenham digelar di Seoul World Cup Stadium. Bayern sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 4 menit lewat aksi Gabriel Vidovic. Bayern menggadaikan keunggulan di menit ke-56 lewat aksi Leon Goretzka. Tottenham memperkecil ketertinggalan pada menit ke-65 berkat aksi Pedro Porro. Tanda tambahan gol di sisa laga, keunggulan 2-1 Bayern bertahan sampai pertandingan usai. Manchester City versus Chelsea, The Citizen menang 4-2, Haaland hat-trick. Bermain di Ohio Stadium, City tampil terengginas. Pasukan Pep Guardiola mampu mencetak 4 gol lebih dulu lewat aksi Haaland di menit keempat. Gol kedua Haaland di menit ke-5. Haaland for 2. Oscar Bob di menit ke-55. Dan hat-trick Haaland di menit ke-56. For Haaland. Chelsea cuma mampu mencetak 2 gol lewat aksi Raheem Sterling di menit ke-59. Dan Noni Madueke di menit ke-89. Skor 4-2 untuk kemenangan City menghiasi pertandingan. Ini menjadi kekalahan kedua Chelsea dari 4 laga pramusim. Getafe versus Atletico, Koke dan kawan-kawan menang 3-1. Atletico Madrid beruji coba melawan Getafe di Estadio Coliseum. Angel Korea membawa Atletico unggul lebih dulu di menit ke-38. De movimiento que juega bien, lanzamiento y gol. Joao Felix menggandakan skor jelang turun minum. Con el cuero Joao Felix está solo. Korea membuat gol keduanya pada menit ke-55. Llorente en esta ocasión el que ha roto. Getafe sempat membalas melalui Kristantus Uche 5 menit berselang. Primer equipo, Uche, lanzamiento de Uche. Tanda tambahan gol di sisa laga, skor 3-1 untuk kemenangan Atletico menghiasi pertandingan. Juventus versus Brest, si Nyonya tua ditahan imbang 2-2. Laga Juventus versus Brest berlangsung di Stadio Adriatico. Brest mencetak kebuntuan di menit ke-51 lewat aksi Mahdi Camara. Juventus membalas 7 menit berselang lewat aksi Dusan Vlahovic. Juventus berbalik unggul di menit ke-72. 10 menit berselang, Brest mencetak gol melalui Axel Kamblan. Skor imbang 2-2 pun menghiasi pertandingan. Roma versus Olympiakos tuntas 1-1. Uji coba Roma versus Olympiakos berlangsung di Stadio Centro d'Italia. Roma langsung memimpin pada menit ke-17 lewat aksi Lorenzo Pellegrini. 5 menit berselang, Olympiakos menyamakan kedudukan lewat aksi Rodinei. Tak ada tambahan gol hingga peluit panjang berbunyi. Skor imbang pun 1-1 menghiasi pertandingan. Real Madrid versus Barcelona ditangguhkan karena badai petir. Laga uji coba antara Real Madrid melawan Barcelona harus dihentikan sementara akibat hujan badai. Para pemain dan penonton meninggalkan lapangan.
segera tuntaskan transfer bek berdarah Indonesia Kevin Dix. Como segera menuntaskan transfer bek berdarah Indonesia Kevin Dix. Klub besutan Cesc Fabregas itu sudah menyepakati transaksi dengan FC Copenhagen. Kabar tersebut dilaporkan jurnalis senior Italia Gianluca Di Marzio. Como dan Copenhagen kabarnya telah bersepakat di angka kisaran 5 juta euro. Lautaro Martinez pangkas liburan demi Inter Milan. Lautaro kabarnya akan memangkas liburannya. Sky Sport Italia melaporkan bahwa penyerang 26 tahun itu akan kembali ke Milan pada akhir pekan ini. Langkah itu jadi bukti perhatian Lautaro untuk Inter. Nerazzurri sedang kekurangan penyerang di pramusim. Penyerang baru Inter, Mehdi Taremi, mengalami cedera otot dan diperkirakan absen selama beberapa pekan. Ten Hag sebut Malaysia berpeluang comeback Oktober. Manchester United belum benar-benar menikmati aksi Tyrell Malaysia sejak dibeli 2 tahun lalu. Ia menghabiskan musim lalu di ruang perawatan karena cedera. Ten Hag memastikan Malaysia tak jauh dari comeback, dia sekarang dalam situasi yang berkembang. Tampil memble di Euro 2024, Rasmus Højlund diprediksi gagal jadi mesin gol Manchester United. Mantan penyerang Manchester United Dwight Yorke menyebut Rasmus Højlund tak punya kualitas yang cukup untuk menjadi mesin gol setan merah. Menurutnya, Højlund tak punya kualitas untuk menjadi seorang mesin gol yang mencetak minimal 20 gol per musim. Hal itu terlihat saat sang penyerang tampil mengecewakan bersama timnas Denmark di Euro 2024 kemarin. Dirinya gagal mencetak gol dari 4 penampilan di turnamen tersebut. Thiago Motta resmikan pengusiran Federico Chiesa dari Juventus. Thiago Motta mengkonfirmasi bahwa 3 pemain akan diusir dari skuad Juventus musim 2024-2025. Satu dari 3 pemain tersebut adalah penyerang Federico Chiesa. Chiesa keluar karena alasan transfer, sama seperti pemain lain yang ditinggalkan. Selain Fabio Miretti yang cedera, ucap Thiago Motta kepada Sky Sport Italia. Kami sudah sangat jelas dengan mereka. Mereka berbakat tetapi harus menemukan opsi lain di mana mereka akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Bagi Chiesa dan yang lainnya, keputusan telah dibuat, tegas Motta. Como 1907 makin mewah incar mantan kapten Barcelona. Klub milik orang Indonesia Como 1907 tampaknya akan semakin mewah karena dikabarkan mengincar mantan kapten Barcelona Sergi Roberto. Roberto sendiri saat ini memang tidak dalam kontrak dengan Barcelona. Kontrak pemain berusia 32 tahun tersebut bersama Barcelona sudah habis sejak 30 Juni 2024 lalu. Sosok Cesc Fabregas yang saat ini menjabat sebagai pelatih kepala dinilai memiliki peran kunci untuk meyakinkan Roberto. Arda Güler bikin Carlo Ancelotti dan seluruh staf pelatih Real Madrid terkejut. Youngster Turki Arda Güler benar-benar membuat seluruh staf pelatih Real Madrid terkejut dengan kondisi fisiknya selama menjalani latihan pramusim. Mereka semua tidak menyangka kini si anak muda itu jauh lebih tangguh dan permainannya meyakinkan dibanding tahun lalu. Secara umum, Güler dianggap telah berhasil melangkah 1 tahap lebih maju untuk aspek fisik, mental, dan performa dibanding sebelumnya. Sekarang dia jauh banget lebih powerful, lebih tangguh, dan dengan kualitas yang sama. Itu akan menjadi musim yang penting di mana dia lebih menonjol dibanding tahun lalu, tutur pelatih Madrid Carlo Ancelotti. Tinggalkan Al Nassr, Aymeric Laporte ingin gabung Real Madrid. Bek Al Nassr, Aymeric Laporte dikabarkan ingin meninggalkan klub Liga Pro Saudi dan berniat pindah ke Real Madrid.
Surat kabar Saudi Al Yaum melaporkan bahwa Laporte dan agennya telah membuka pembicaraan dengan Al Nassr untuk mencari tahu paket penyelesaian finansial yang memungkinkannya mengakhiri kontrak, seiring niat pemain Spanyol itu yang ingin pindah ke Real Madrid. Sementara Carlo Ancelotti berencana memperkuat pertahanannya setelah gagal mendatangkan Leny Yoro untuk menutupi kepergian Nacho. Sekarang atau tidak sama sekali, Atletico Madrid ultimatum Conor Gallagher. Atletico Madrid kini berada di garis depan dalam perburuan Conor Gallagher dan mereka mengeluarkan ultimatum kepada gelandang muda tersebut untuk membuat keputusan akhir terkait masa depannya. Menurut laporan dari Sky Sport, klub Spanyol itu telah jelas dalam maksud mereka mendesak Gallagher untuk menentukan pilihan sebelum akhir pekan ini. Masuk musim ke-16, Thomas Müller ungkap kondisi terkini Bayern Munich. Penyerang senior timnas Jerman Thomas Müller akan memasuki musim ke-16 sebagai pemain Bayern Munich pada kampanye 2024-2025 mendatang. Ia pun mengungkapkan adanya perbedaan yang ia rasakan sebelum mengarungi kompetisi musim depan bersama di Bavarian. Thomas Müller mengungkapkan bahwa pergantian pelatih dan para staf pelatih membawa angin segar di internal Bayern Munich. Kebutuhan finansial jadi alasan Benfica lepas João Neves ke PSG. Presiden Benfica Rui Costa baru-baru ini mengungkapkan kesedihannya yang mendalam terkait keputusan untuk menerima tawaran dari Paris Saint-Germain sebesar 70 juta euro untuk João Neves. Transfer ini menunjukkan betapa pentingnya nilai finansial dalam keputusan transfer. Meskipun hati Costa tetap merasa berat harus menjual bintang muda yang menjanjikan tersebut. Jelang pembukaan musim, Kimpembe kembali cedera. PSG nampaknya belum bisa menurunkan Presnel Kimpembe dalam waktu dekat. Bek asal Prancis itu sejatinya hampir fit dari cedera ACL yang dideritanya. Terbaru, ia kembali mengalami masalah pada kebugarannya. Menurut laporan Fabrice Hawkins dari RMC Sport, Kimpembe mengalami sedikit masalah pada cedera yang sempat menerpanya itu. Namun, Les Parisiens tampaknya tak perlu khawatir lantaran tak perlu ada tindakan operasi yang harus mereka lakukan guna membuat pilarnya itu bugar. Ia hanya perlu menjalani sedikit perawatan untuk pulih. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!